Assalamualaikum Bunda-Bunda, selamat pagi. Apa kabar Bunda? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya memulai pagi dengan mencuci peralatan masak yang kemarin. Bener-bener ya Bun, kalau lagi libur tuh maunya bener-bener raya-raya sampai cuman satu penggorengan aja ditunda sampai besok paginya. Hari ini saya nyuci dulu karena mau bikin sarapan Bun. Bunda-bunda sudah sarapan? Bak cuci piring saya ini atau sink atau wastafel saya ini ukurannya kecil ya Bun. Jadi kalau cuma satu penggorengan aja udah kayak penuh banget gitu. Jadi sebenarnya sih baiknya cucian piring atau peralatan masak tuh jangan ditumpuk-tumpuk ya Bun. Kalau udah ditumpuk agak repot. Tapi tetap aja ya Bun, cuman ngomong doang, pas pelaksanaannya tetap aja ditumpuk-tumpuk sampai menggunung. Dan akhirnya pas suami jadi ikutan turun tangan. Nah, ini saya lagi mempersiapkan bumbu-bumbu yang mau saya pakai untuk bikin sarapan, Bun. Kalau udah ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, telur, dan terasi, kira-kira mau bikin apa ya, Bun? Standar banget ya, Bun ya. Nasi goreng, Bun. Pengennya sih nasi goreng ala-ala hotel ya, Bun. Tapi apa daya, ala-ala abang-abang aja udah enak banget ya, Bun. Terasinya jangan lupa, Bun. Bunda-bunda termasuk orang yang sarapan berat atau sarapan ringan, Bun? Kalau saya sih, kalau lagi hari kerja, sarapannya yang ringan aja, Bun, kayak gorengan gitu, karena nanti jam 12 siangnya juga udah mulai makan siang gitu, biar nggak terlalu kepenuhan sama karbohidrat dan berakibat ngantuk di kantor. Jadi saya biasanya ya sarapan yang ringan-ringan aja, kayak roti atau gorengan gitu, Bun. Nah, kalau libur saya biasanya karena bangunnya udah agak siang, sebenarnya sih bangunnya udah subuh juga, Bun, cuman gegoleran aja Bun, nggak memulai harinya tuh nggak mulai pagi, cuman abis sholat subuh goler-goleran aja sama Pak Su di kasur sambil ngobrol-ngobrol. Nah baru bangkit tuh ketika udah mulai lapar, jadi biasanya sarapannya tuh ngegabung sama makan siang. Itu dia makanya kenapa kalau libur sarapannya agak lebih berat, makan nasi, bubur, atau mie instan Bun, paling mantep ya Bun. Nah, bunda-bunda termasuk yang kalau bikin nasi goreng bumbunya diulek kayak gini atau dirajang aja. Saya pernah beberapa kali Bun bikin yang dirajang aja, tapi rasanya kayak kurang mantep ya Bun, kayak bumbunya tuh nggak ngeblend gitu, nggak nyampur gitu. Akhirnya balik lagi cara-cara tradisional paling mantap lah, diulek kayak gini. Goreng kerupuk dulu Bun, biasa goreng kerupuknya dadakan aja, soalnya kadang kalau udah bikin goreng banyak-banyak tuh suka kelupaan atau jadinya melempem Bun, jadi nggak kemakan deh. Jadi kalau udah pas mau makan aja saya gorengnya kayak gini, jadi masih kriuk-kriuk, krenyes-krenyes gitu Bun. Sebenarnya sih saya pengen praktekin yang kayak YouTuber yang emak-emak pada bikin itu loh Bun, yang pada bikin bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, biru, jingga. Nggak ada yang Bun, ya bumbu dasar ya Bun. Sebenarnya emang kayaknya lebih memudahkan ya Bun kalau masak buru-buru tuh tinggal sendok aja gitu, langsung tinggal tumis gitu, nggak harus pakai proses ngupasin dulu, motong-motongin dulu, ulek-ulek dulu gitu. Cuman saya mikirnya males Bun. Sebenarnya prepare-nya yang di awal emang agak repot ya Bun, tapi pas pada akhirnya ketika dimasak lebih memudahkan ya. Insya Allah deh Bun, kalau dapet hidayah untuk bikin bumbu dasar, saya pengen coba bikin deh Bun. Nah, bunda-bunda udah sarapan belum? Sarapan tuh ternyata penting ya Bun, untuk kesehatan jiwa dan raga.
untuk bisa menghadapi beratnya beban kehidupan ya bun. Kalau nggak loyo bun. Nah ini saya cuma ngabisin nasi kemarin aja ya bun. Nah waktu itu tuh pernah saya bikin video tentang rice cooker Philips ini. Banyak yang komen di video saya, rice cooker mereka itu nasinya cepet basi, cepet basah. Katanya masak pagi jam 8, jam 4 sore katanya udah berair. Tapi saya enggak ya bun ya. Alhamdulillah rice cooker ini seumur dengan rumah saya, sekitar sudah 2 tahun saya pakai. Alhamdulillah sih bun, saya nggak ngalamin seperti yang ada di komen. Nggak tahu juga ya bun kenapa sampai nasi bisa cepet basi atau cepet berair gitu ya. Kalau saya mikir sih mungkin air yang dipakai buat memasak itu kurang baik atau banyak mengandung zat besi atau seperti apa ya. Makanya kalau bisa sih diganti dengan air mineral atau air galon. Kalau di rumah saya ini alhamdulillah karena masih dekat pegunungan dan jauh dari tempat industri ya bun, jadi air tanahnya tuh masih baik, masih seger banget. Makanya saya juga nggak pakai air mineral atau air galon ya bun, saya masak air aja pakai air air tanah yang ada di tempat saya, dan alhamdulillah sih rasanya masih enak dan masih seger. Tapi kalau bunda-bunda tahu apa yang menyebabkan nasi cepat basi atau cepat basah, tolong diinfo di komen ya bun, supaya para yang pernah komen di YouTube saya tentang rice cooker Philips ini bisa terjawab dari pertanyaan mereka. Nah, udah jadi ini bun, tinggal dimakan. Oh iya, saya ini lagi bikin air rebusan serai ya bun ya. Awalnya sih saya bikinnya iseng aja karena waktu itu kehabisan teh. Terus tiba-tiba ngide aja gitu bun, ngerebus serai yang ada, saya potong-potong, saya geprek. Ternyata rasanya enak ya bun. Nah, setelah itu saya browsing tuh, takutnya mengganggu pencernaan saya atau seperti apa. Ternyata khasiatnya juga bagus kok bun, katanya ini juga bisa buat detox. Alhamdulillah sarapan pun selesai, langsung dicuci aja deh bun biar nggak numpuk, biar konsisten gitu bun dengan kata-kata sendiri. Ya kayak gini soalnya bun, jadi kalau udah ada alat makan, penggorengan, ya udah jadinya langsung numpuk dan susah gitu kalau mau nyucinya. Tapi ya nggak apa-apa ya bun, disyukurin aja masih bisa nyuci sambil berdiri, nggak jongkok aja udah alhamdulillah. Air yang mengalir, air yang bersih, air yang segar, jadi tetap harus disyukurin ya bun. Oh iya, sabun cuci piring saya ini walaupun botolnya botol Sunlight, tapi isinya ini merek ekonomi bun. Waktu itu saya lihat di Superindo, harganya lebih murah dari Sunlight. Saya coba ya bun, apakah juga sebagus Sunlight? Ternyata bagus juga kok bun. Sabunnya ini kental, busanya juga banyak, wangi juga, dan keset gitu bun, nggak licin kalau yang bekas-bekas minyak. Selisih harganya sih kalau nggak salah inget ya sekitar 2.000 atau 3.000-an gitu bun dari Sunlight. Ya gitu deh ya bun, mama, beda 1.000 2.000 itu berarti banget kan ya bun. Kalau bunda-bunda biasanya pakai merek apa bun? Boleh di-share dong bun, plus minusnya dari yang merek yang bunda-bunda pakai. Namanya saya baru belajar bikin video ya bun. Tadi kan awal-awal saya nyuci piring lengkap dengan jilbab yang saya pakai. Ternyata aduh, kalau bunda-bunda perhatiin tuh saya kayak keribetan sendiri gitu, kayak jatuh-jatuh gitu, jilbabnya kayak kurang ikhlas gitu kalau jilbabnya kena basah, padahal mah harusnya pasrah-pasrah aja ya bun, nanti tinggal ganti aja lagi. Tapi ya gitu, akhirnya ini saya cari angle yang kalau saya nggak pakai jilbab aman gitu bun, nggak kelihatan lekuk tubuh saya dan nggak kelihatan aurat rambut saya bun. Gimana bun, masih aman kan bun gambarnya?
Nah, lanjut nih Bun, udah tenaganya udah ada. Tadi saya udah mandi akhirnya setelah sarapan. Jadi saya sarapan baru mandi biar irit sikat gigi gitu Bun. Nggak ada yang Bun, ngerasa udah gerah akhirnya saya mandi biar seger. Nah, ini saya mau ganti spray. Kalau bunda-bunda jadwal ganti spraynya berapa kali dalam seminggu? Kalau saya sih paling males ya kalau saya ganti spray itu 2 minggu sekali Bun, tapi kalau lagi rajin ya seminggu sekali. Sebenarnya sih pengaruhnya kalau sama cuaca ya Bun, kalau lagi musim hujan saya better 2 minggu sekali Bun, karena jemuran saya kan nggak terlalu banyak space-nya, jadi ya saya dahulukan pakaian. Kalau spray kan kotornya nggak terlalu ya Bun, karena saya dan suami naik ke tempat tidur itu kalau udah dalam keadaan bersih, nggak dalam keringetan gitu Bun. Jadi 2 minggu sekali masih aman lah, nggak terlalu bau gitu Bun. Nah, bed cover yang tadi juga mau saya cuci Bun, karena itu udah sebulan nggak saya cuci. Tapi karena mesin cucinya nggak muat, jadi saya bikin 2 gelombang. Bukan pendaftaran sekolah doang ya Bun yang pakai gelombang, gelombang kedua, gelombang ketiga, cucian juga pakai gelombang ya Bun. Biasanya sih saya pakai vacuum cleaner ya Bun, buat nyedot debu-debu atau takutnya ada tungau gitu di kasurnya. Tapi nggak tahu nih Bun, lagi males banget ngeluarin vakumnya. Ya udah, jadi saya tebas-tebasin aja pakai sapu lidi gitu Bun. Nah, ini sebelum saya ganti spray mau saya sapu dulu lantainya. Itulah kenapa saya milih nggak pakai tempat tidur, karena kayaknya lebih enak gitu Bun ngebersihinnya. Jadi tinggal angkat-angkat aja, udah tinggal disapu, tinggal dipel gitu. Nah, kali ini sih saya nggak ngepel lagi karena kemarin udah ngepel dan ngerasa rumah masih bersih dan sayanya malas. Jadi cuma disapu aja nih Bun. Kalau bunda-bunda lebih milih pakai tempat tidur atau lesehan kayak saya nih Bun, karena emang kayak gini tuh jatuhnya ke selera aja ya Bun ya. Jadi sebenarnya nggak saling ngejudge ya Bun, dengan kondisi masing-masing orang. Nah, ini saya ngebersihin kamar sebelah yang biasanya saya pakai untuk sholat. Kalau pas suami sih sholatnya di masjid ya Bun, insya Allah sholat berjamaah gitu Bun. Ya, ini juga saya sapu-sapu aja di ruangan yang sini karena emang benar-benar nggak ada kotoran sih Bun, nggak ada licin, nggak ada lengket-lengket di lantai, tinggal ya cuman debu-debu, ya debu-debu ringan atau yang seperti saya bilang di video perkenalan saya waktu itu. Karena ini paling rambut-rambut aja sih Bun, karena rambut saya itu rontok banget dan masih belum tahu solusinya apa buat ngatasin kerontokan rambut yang nggak natural gitu Bun. Beruntungnya tuh rumah saya nggak terlalu besar ya Bun ya, jadi ngebersihin rumah ya gitu-gitu aja dan nggak butuh waktu yang lama gitu ya Bun. Cuman kamar sini, kamar situ, ruang sini, ruang situ, udah selesai. Makanya Allah kasih rezekinya begitu kali ya Bun ya, karena tahu yang punya malas. Nah, bed covernya nih lagi nunggu antrian ya Bun. Harus sabar. Saya bilang sama bed covernya, sabar ya kamu antri di sini. Aduh, garing banget ya Bun bercandanya. Maafkan. Jadi motor ini tuh jarang banget dipakai ya Bun. Sebenarnya sih tadinya mau saya pakai kalau belanja-belanja atau ke Indomaret atau ke minimarket mana yang terdekat gitu Bun.
Tapi ternyata saya terlalu takut bun untuk naik motor. Sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak sih, saya bisa bun naik motor, cuman ya itu saya bilang saya tuh terlalu takut buat naik motor. Jadi waktu itu pak suami pernah ngetes dan saya bonceng ya bun, terus kata pak suami, iya kamu bisa memang naik motor, tapi jalan kamu tuh kayak keong, sampai sepeda aja bisa nyalip motor kamu. Akhirnya sama pak suami dilarang, udahlah nggak usah kamu naik motor, kalau akhirnya nanti malah jadi ngeganggu pengguna motor yang lain gara-gara nungguin saya jalan gitu loh bu. Nah ini area dapur, area belakang bersebelahan sama ruang jemuran ya bun. Ya ini yang saya bilang lantainya belum di keramik, masih di pelur biasa. Nggak apa-apa ya bun, pelan-pelan, tapi mohon maaf kalau mengganggu pandangan mata ya bun. Saya juga lagi berusaha untuk nabung, mudah-mudahan bisa terkabul segala harap dan cita-cita saya bun, sama seperti harapan dan doa cita-cita bunda semua, mudah-mudahan segera Allah kabulkan ya bun. Alhamdulillah spray zaman sekarang tuh ringan-ringan ya bun, nggak kayak dulu yang punya orang tua saya tuh spraynya berat-berat gitu bun, kalau dicuci atau pas masangnya agak susah gitu. Sekarang udah ada yang namanya spray ujungnya ada karetnya, terus bahannya juga ringan dan tetap dingin gitu. Kalau spray zaman dulu yang punya orang tua saya tuh ujung-ujungnya tuh sampai harus diikat gitu bun, biar nggak lari-lari. Ya semakin majunya zaman, semakin orang berinovasi ya bun dalam berbisnis. Ini guling saya tuh udah sampai kempes banget, sampai lembek banget. Ini guling yang saya beli waktu zaman saya masih ngekos ya bun, terus karena udah nyaman gitu ya udah saya bawa-bawa sampai saya pindah rumah juga saya bawa-bawa bun. Dan saya pokoknya itu bagian guling saya nggak boleh dipakai sama pak suami. Kalau bunda-bunda punya nggak barang yang benar-benar dirasa nyaman tuh kayak udah nggak pengen diganti gitu? Sama halnya kayak guling dan bantal saya ini bun, semakin kempes semakin nyaman gitu bun, nggak pengen diganti. Artinya saya tuh orang yang setia ya bun. Garing lagi ya bun, maaf lagi ya bun, bercanda bun. Oke deh bun, kayaknya udah mau selesai ganti spraynya, kerjaan bersih-bersihnya, tinggal nungguin cucian nih bun, tinggal dijemur dan lanjut ke gelombang selanjutnya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya bun, semoga ada manfaatnya dari obrolan kita. Assalamualaikum.